Oke, masih bersama Hengki Hoka di Ngobraspol, tentunya sama Om Beng nih. Om Beng, eh, mohon informasi nih untuk kegiatan Ngobraspol ini kan lo bisa tahu sendiri kan, baru baru ibaratnya kemarin kan karena COVID, karena kegiatan gue nggak boleh untuk keramaian. Ya. Dan skupnya hanya ya ini dia harus mau nggak mau gue putar otak podcast seperti itu loh, Ngobraspol. Nah, Om Beng kan sebagai konsep kreator bisa kasih masukan dong. Silakan Om Beng. Ya, sebenarnya kalau bicara informasi mungkin lebih banyak dari pengalaman kali ya. Nah, itu dia yang gue tunggu. Beberapa kali lah gue juga sempat ngebuat podcast dari beberapa institusi, baik itu TNI ataupun BUMN. Nah, cuma kalau ditanya apakah ini menjadi menarik dan tidak, itu kan tergantung bagaimana kita mengemas sebenarnya ya. Betul. Nah, selain kemasan atau packaging, tentu kita juga harus memikirkan tema nih. Nah, apakah itu dia. Temanya menarik gak untuk didengerin orang gitu loh. Apakah ini menjadi sesuatu yang sifatnya ditunggu gak sama orang gitu loh. Ya. Gitu ya. Nah, terkait dengan itu tentu banyak hal kalau kita mau bicara podcast ini menjadi menarik atau tidak. Nah, itu dia. Kadang kita ngobrol agak kaku pun orang jadi apaan sih ini gitu kan. Biasanya kan gitu ya. Anak milenial sekarang kan sangat kritis loh. Ya, betul. Kadang kita buat podcast bagus, dia komennya macam-macam tuh. Ya kan? Ada orang yang buat podcast atau bukan bicara podcast saja. Nah, ini gue bicara masalah konten kreatif aja di medsos. Kan macam-macam tuh, nggak cuma podcast ya kan? Betul. Ada TikTok, ya kan? Ada juga mungkin sekedar ya selfie yang ada isinya terus di-share menjadi reel gitu kan. Karena ada reel tuh di Instagram, di Facebook dan segala macam. Kan kebanyakan yang bukan yang begini tek-tek. Itu langsung FYP loh. Jadi kalau menurut gue gini, apa gue harus juga begitu? Enggak dong. Lu akan bisa dilihat bukan cuma sekedar siapa sih orangnya yang lu ajak bicara. Mungkin ada yang seksi atau cakep juga jadi sasaran pandang lah para milenial. Nah, bukan cuma itu juga, tapi tema dan segala macam. Temanya ya, yang kita angkat. Create-nya juga lu harus menarik. Nah, ini di dia. Depan lu mungkin punya bumper yang bisa membuat orang jadi sebelumnya kan dia nggak ngelihat tema dulu tuh. Ya, ini apa sih yang lu akan lakukan atau lu mau bahas? Yeah. Nah, biasanya ada kayak semacam highlight yang lu share, jadi kayak pesan sponsor. Oh, ini ada podcast Ngobras yang highlightnya ngebahas tentang hal-hal yang sifatnya kaitan dengan, bisa saja kaitan dengan politik, bisa saja ada kaitan dengan hukum, bisa saja kaitan dengan pelayanan masyarakat, karena kaitannya dengan itu KBPP ya. Tahu sendiri kan, Polri lagi di jeder. Nah, maunya kan mungkin kalau ada ide kita nih mungkin ya berapa persen lah untuk jadi corongnya, kan begitu Mbak. Ya, saya sih berpikirnya seperti itu ya. KBPP ini kan bagian dari organisasi anak kepolisian gitu ya. Yes. Ya, anak ini ada dua kata harfiah sebenarnya. Anak dari anaknya polisi dan organisasi underbone-nya polisi gitu loh. Betul. Itu kan maksudnya. Betul. Nah, tentu podcast yang dilakukan ini adalah kaitannya juga ada hubungannya tuh ke arah situ kan. Betul. Ada korelasi lah minimal bahwa betul. Ini bagian dari kegiatan anak komunitas Polri yang coba ingin berbuat menginformasikan berbagai macam hal. Baik itu masalah politik, baik itu masalah hot issue yang sekarang lagi dibahas ya. Betul. Tentang mungkin kinerja kerja kepolisian. Nah, kalau saran gua sih, Bro, ya jangan cuma yang menjadi narasumber itu orang-orang yang sudah punya nama atau punya jabatan dan segala macam. Nah, itu gimana itu? Apa kita perlu balik? Ya, dari sisi gua karena ini juga kan tentu orang butuh tahu kenapa orang jadi nakal. Ini kita bicara masalah di dalam masyarakat ya. Karena tujuan KBPP ini sendiri kan juga ingin coba memberikan
penyuluhan mungkin nantinya, itu dia edukasi mungkin gitu loh. Ya. Nah tentu pengen tahu dong sebab-musababnya kenapa itu terjadi, kenapa ada kenakalan terjadi, kenapa ada tarik-tarikan motor di jalan terjadi, kenapa ada geng yang sekarang lagi heboh tuh untuk ya lebih parah loh kenakalan anak-anak sekarang di zaman kita, kadang garong apa namanya tuh, begal segala macam, bahkan macam-macam lah. Nah ini perlu juga dari podcast ini turun langsung ke masyarakat, ke anak-anaknya, deketin, biar tahu masalahnya di situ. Usulan bagus nih. Iya. Boleh nanti akan gue sama tim yang mungkin akan gue ibaratnya rapatkan lah ya, supaya biar kita mulai dari mana nih, kan 12 kecamatan nih, ya kan? Mulai dari Bidara Cina kah, Jatinegara atau mana kan, itu kan seru banget tuh kalau kita mapping. Nah, masalah ke Gakum lagi, betul nggak? Bisa jadi ke Gakum, bisa jadi penyuluhan ke narkoba, bisa jadi penyuluhan kenakalan, bisa jadi hal-hal yang mungkin masyarakat butuhkan. Misalnya apabila punya masalah, perlu ada bantuan hukum. Nah itu kan perlu ada sosialisasi dan segala macam. Hukumnya. Nah itu yang mungkin nanti akan berkembang, bahwa Ngobras ini bukan cuma milik anak polisian, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Masyarakat luas juga bisa ngasih masukan terkait masalah-masalah di lingkungannya, gitu loh. Nah, gue yakin itu kan juga sebuah cara gimana viewersnya ini lebar. Mungkin selama ini Ngobras cuma ditonton oleh anak polisi. Nah itulah. Cuma ditonton oleh institusi kepolisian. Kehadiran lo ini kan dari luar, kacamata luar kan. Gue kan marketnya cuman. Nah dengan informasi seperti ini kan, yuk, boleh juga nih usulan yang tadi lo bilang itu ke narasumber yang bukan yang berpangkat ya, betul ya? Dari pihak luar. Dari pihak luar. Oh berarti kita bisa yang anak-anak nongkrong kita say hello ya, gitu ya? Ya, ini kan kaitannya bagaimana Ngobras ini punya banyak viewers, terus juga bagian yang jadi sense of belong juga informasinya buat masyarakat luas. Ya nggak harus dari orang-orang yang ada di dalam kepolisian, karena masalah kemasyarakatan ya itu kan sebenarnya masalah yang dimiliki oleh semua orang. Betul. Kebetulan saja institusi yang menangani tentang masalah ini adalah baik itu masalah hukum, masalah kenakalan, masalah keamanan lingkungan dan segala macam, kepolisian terdepan. Betul. Tapi bisa saja ada masukan orang-orang yang sudah kena narkoba, kasih masukan. Nah itu kan bisa juga. Itu bisa juga kita lakukan kepada siapa narasumbernya. Bisa juga orang-orang yang dulunya mungkin ya, biar nambah viewersnya. Narasumbernya adalah orang yang pengajar ketiga. Bukan juga. Apa? Artinya untuk isi dari yang udah korban. Isi dari narasumber di sini bisa jadi influencer, penyanyi yang pernah kena narkoba yang sekarang sudah hijrah. Contohnya misalnya ya banyak lah, gue nggak usah sebut lah. Tinggal kita cari siapa dia dan mau untuk bisa bicara itu belak-belakan. Karena boleh juga tuh, tantangan juga lah. Ini kan untuk ngelebarin viewers kan. Nggak cuma polisi yang dengar, nggak cuma keluarga polisi yang dengar, tapi masyarakat umum. Kalau yang bicara, anggap sorry nih teman-teman di slang, yang ngobrol anak slang misalnya. Viewersnya kan ketahuan tuh berapa juta gitu loh. Atau misalnya Mas Edi Kemput yang ngomong, ya dia kan gitaris rock yang mungkin dulu pernah ada cerita, atau Mbak Reni Jayusman yang juga bagian dari keluarga polisi juga dia. Betul. Bisa cerita. Ya, itu lebar. Keren. Gitu loh. Jadi nggak cuma membahas masalah kinerja kerja dari ya Kapolres, Kapolsek, atau mungkin kuasa hukum dan segala macam yang mungkin terlalu berat, ya itu perlu dong ada sedikit pencerahan yang enak gitu loh untuk ngebahas sambil ketawa sambil ngobrol. Tapi linknya gue nggak punya. Itu gampang. Siap. Boleh seru. Jadi butuh figur influencer supaya bisa influencer itu kita pakai, kita gunakan. Bukan kita pakai dan kita gunakan, artinya membantu kita, karena kan kaitannya program lu lebih kepada pencerahan ya,
terkait Ya, hal-hal iya yang betul. menjadi kinerja kerja Polri supaya lebih baik kan. Ini kan Betul. bagian dari situ. Nah, supaya ada masukan juga dari pihak luar, ya mungkin pernah berurusan dengan polisian, pernah berurusan dengan yang namanya kriminal, pernah berurusan dengan narkoba. Kan masalah sangat complicated dan itu bisa saja jadi lebar viewer lu. Gitu loh, Bro. Kita Wih. bayangkan itu. Banyak ilmu nih. Jadi eh, kedatangannya Om Beng ini kita emang udah dari dulu ya. Kita Punya rencana punya ketemu, rencana tapi nggak ada ketemu. rencana untuk gue jadi masuk narasumber podcast nih. Ini karena Gua tembak kebetulan langsung. tadi habis rapat, gue juga jadi pakai batik gitu loh. Iya. Rapat juga dengan komandan, ya udah. Jadi sekalian deh. ngisi. Kalian lah mampir ke sini. Siap. Kapan waktu lagi kita lebih intens lagi untuk belajar tentang apa sih, gimana sih Pak, untuk pembelajaran tentang yang lo hampir berapa puluh tahun ya deh jadi Apa tuh? Jurnalis. jurnalis. Itu dia Om Beng. Jurnalis gue dari tahun 87, mungkin udah 35 tahun. Iya. Nah, memotret itu lebih lama lagi. Dan terakhir gue coba menggeluti bidang penyutradaraan. Gitu. Ya. Setelah membuat beberapa film lebar atau buat web series, video klip maupun Video klip ya? Kayak Video sering banyak video klip gitu. kalau gue pribadi ngedirect sih nggak banyak, tapi sebelum-sebelumnya kan ya gue punya PH itu udah dari tahun 96, gue punya banyak director, artinya kalau dikumpul dari director lain ya udah banyak. Udah banyak. Jadi Telkomsel dan lain-lain. Gue pikir itu nggak usah disebut. Oh, bisa. Karena apa? Menguntungkan pihak lain itu, kecuali dia berbayar ke kita. Oh, iya. Nanti bisa di-cut itu, Iya. bisa di-cut. Ya artinya gue banyak juga buat iklan layanan masyarakat dari provider BUMN, provider swasta, yang tujuannya juga di situ karena PSA adalah video awareness sebenarnya, supaya orang tidak mudah ditipu. Ya. Sekarang lagi banyak modus-modus yang sifatnya Kita juga bisa masuk dong tuh di situ tuh. bisa Sebagai jangan mau loh ditipu. kan begitu. Iya banyak kan, sekarang ada phishing scam, orang yang mancing-mancing dapat hadiah dan segala macam, nggak taunya Iya. data kita keambil. Macam-macam. Ada juga orang yang mengeluk-elukan, bukan mengeluk-elukan, tapi dia kasih game seolah menang gitu loh. Nah, iya. Nah itu banyak sekali modus-modus Kadang WA penipuan. juga, WA broadcast tuh beng. Nah, Anda menang ya kayak gitulah yang Nah. kecil. kadang orang awam kan main klik-klik aja tahu-tahu Iya, nggak tuh berbayar, nggak tuh ketepu. tepu. Gitu. Gitu loh bos. Oke Om Beng, terima kasih atas kehadiran di sini. Waduh, kayaknya udah lama. Kayaknya juga kita nih. udah tua ya. Udah tua. Perasaan dulu kita muda-muda ya, bro. Ya. Dan lu adalah salah satu macan kampus nih bro. Wah, Ya, macan kampus, pujaan para wanita kampus dulu. Wih. Udah atletis, jago berantem, Wih. jago taekwondo. Nah kebetulan gua walaupun lu macan kampus, tapi kan tetap cewek-cewek cakepnya larinya ke gua. Gua cuma fasilitator, cuma potret. Kalau gue punya kamera juga, tapi mahal banget dulu kamera. Seperti itu Om Beng. Ya alhamdulillah. Oke, nanti Proses. kapan kayaknya bagus juga nih KBP Polri untuk lebih tahu tentang jurnalis. Kan di belakangnya pasti ada fotografi dong, betul kan? Ada penyutradaraan, Nah, seperti ada. itu. Nah, kita bisa nanti bahas tentang bagaimana kita berakting atau apa itu bisa. Ya, boleh Terus nanti ya. membuat gambar menjadi bagus dari Nah, standar itu dia. fotografi juga bisa. Mudah-mudahan. Bagaimana membuat film bercerita dengan alur yang baik itu juga Itu bisa. dia. Kita kayak seminar lah. Bagus gak kalau seminar gitu tentang Kalau yang seperti itu bukan seminar, namanya workshop. workshop. Hmm. Ya ibaratnya ada yuk anak-anak Polri yang hobi. Ini banyak loh kayak begini-gini. Bisa gampang. Bisa Artinya kesini dong. narasumber tuh nggak cuma dari gua, nanti teman-teman komunitas gua, misalnya kayak mungkin yang pernah dulu ngikut buat film hebat Indonesia. Artinya gini loh, gua mau bicara juga nih kepada filmmaker juga mesti tahu. Ya harus. Kadang kita dengar bahwa film ini beredar di luar, padahal beredar di luar atau putar di luar, padahal mutarnya itu di KBRI bro. Sering kali tuh orang Menjual. Iya, kalau yang gua buat, terutama merantau, itu bias dibeli, ditayanginnya di bioskop.
Di luar negeri beda, putar juga di luar, Putar. tapi bukan di KBRI gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, Ada itu juga trik-triknya lah ya. Nah, artinya kita bukan pembohongan publik di situ. Betul, betul. Ya. Terus apa lagi? Ya, tadi gua lupa mau ngomong apa ya. Intinya sih kalau bicara workshop bisa saja gua Ya. akan mengajak orang-orang yang sudah kompeten, sutradara yang sudah ngetop di bidang klip, Nah. misalnya kayak Alfani Wirawan temen gua, atau mungkin ada Arif Nuhajar atau Arif Bulu yang jagoan dokumenter di era dia masih di IKJ tahun sekitar 90-an, dia Set. menang di Amerika Serikat. Tuh, tingkat pelajar dunia, Ya, dunia. film dokumenter Jakarta 468. Terus Wih. ada juga mungkin nanti music director. Kan kalau buat musik tuh untuk ngangkat emosi perlu ada Iya, benar-benar. music scoring kan? Ya. Ada musiknya untuk ngangkat visual. Nah, itu bisa kita ajak juga musisi yang bagaimana sih kesulitan lu membuat sebuah music scoring, bagaimana mengangkat emosi dalam gambar. Nah, itu juga ada. Bisa kita Ada, sharing secara workshop, nggak cuma bahas alur cerita, nggak cuma bahas tentang tema, tapi juga kita bahas skill-skill lain, Skill-skill termasuk lain, ya. editing, music Wah, scoring, itu dia. terus script write, bagaimana membuat sebuah script writer, terus bagaimana kita juga mengcasting, Gambar-gambar kecil itu apa namanya? print, contact Jadi- print. Jadi kayak ini contoh kayak kemarin kan yang di Merantau saat lagi nendang ini ke sini loh, ini ke sini. Itu apa Oh, namanya? itu sorry, namanya storyboard ya. Storyboard. Ya, oke. Ya, sekarang udah zaman canggih. Storyboard itu dulu pakai visualizer. Kita keinginannya sutradara diterjemahkan dalam bentuk gambar supaya kameramen bisa men-tracking, merekod apa adegan itu biasa Ya, ya, adegan-adegan yang storyboard. sulit ya. Ya, ya. Nah, supaya adegannya tidak melenceng jauh, bagiannya angle-nya juga pas, komposisi pas, dan pemainnya juga tahu apa yang harus dilakukan. Kita butuh storyboard tuh. Nah, sekarang sudah lebih canggih. Orang udah pakai yang namanya Silomatic. Wih, canggih lagi ya. Silomatic itu bergerak sudah. Bergerak. Walaupun itu draft. Dan the real. Wih, Gitu, bro. kayaknya boleh juga nih kalau kita untuk workshop untuk KBP Polri yang hobinya ngulik maker video-video Ya, mau tertuplikan. untuk konten kreatif, kreator, untuk kreatif, apa supaya ini menjadi menarik, tentu ada hal lah yang mungkin bisa dibagi ilmunya dalam workshop nanti gitu loh. Ya. Dan juga yang perlu diketahui, ini perlu diinformasikan kepada teman-teman yang suka dan hobi membuat konten kreatif di medsos. Ini yang perlu dijaga adalah hak cipta. Jangan main ambil gambar orang sembarang, apalagi musik. Ya, Karena kalau orang tersebut itu Karena copyright, komplain, ya karena ada copyright kalau tanpa izin. Kalau orang itu komplain, resikonya bukan cuma itu di take down, dituntut tuntut ke ya. pengadilan karena ada undang-undang hak cipta. Ya, betul. Itu bro. Itu aja sih pesan gua. Oke. Terima kasih Om Beng atas kehadiran dan bincang-bincang sebagai narasumber di Ngobraspol. Tentunya ada segmen berikutnya nggak nih? Kayak nggak usah deh. Kalau emang penasaran ya bisalah nanti pengen tahu sosok Om Beng siapa itu ya bisa hubungi di 0812. Antar itu aja. Oke. Bye. Nanti gua kasih link gua lah. Gua seling nih. Ada link tentang banyak. gua. Oke. Bye. Nah, kalau pengen tahu tentang Om Beng, gue kasih linknya nih di bawah ini nih ya. Dicatat. Banyak link-link yang keren-keren. Oke.